Saya pernah berpikir bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya, sampai hari itu tiba ketika rahasia saya meledak seperti gunung api di Jawa. Keluarga saya selalu memandang saya sebagai pecundang, anak laki-laki yang tak berguna karena tak kunjung menikah dan karir yang mandek. Tapi rahasia itu, cinta terlarang saya dengan seorang pria, membuat mereka semua terdiam, terpaku dalam kebingungan dan penyesalan. Dan saat itu, saya sadar, cinta sejati bisa menjadi pedang yang memotong ikatan darah, atau jembatan yang menyatukan kembali hati yang retak. Nama saya adalah Arye, lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta, di mana tradisi Jawa masih kuat mengikat kehidupan sehari-hari. Ayah saya, seorang petani tebu yang keras kepala, selalu bangga dengan kakak laki-laki saya yang sukses menjadi insinyur di Jakarta. Sementara saya hanyalah anak bungsu yang gagal kuliah teknik seperti yang diimpikan ayah, malah memilih jurusan sastra di universitas negeri yang biasa saja. Setelah lulus, saya bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar desa, gaji pas-pasan, dan hidup sendirian di rumah kecil yang saya sewa. Keluarga sering menggelar pertemuan keluarga besar, dan setiap kali, saya menjadi bahan ejekan halus. Arye, kapan nikah? Umur sudah 28, jangan-jangan kamu tak laku, kata ibu sambil tersenyum, tapi matanya penuh kecewaan. Ayah lebih belak-belakan, kamu gagal jadi pria sejati, Arye. Lihat kakakmu, sudah punya anak 2. Saya hanya diam, menahan rasa sakit yang menggerogoti dada. Rahasia itu dimulai 3 tahun lalu, saat saya bertemu dengan Dimas di sebuah estial budaya di Solo. Dia adalah seorang seniman batik dari keluarga pengusaha kain tradisional di Pekalongan. Kami bertemu secara tak sengaja saat saya sedang mengamati pameran batik kontemporer. Dimas mendekati saya, memuji selera saya atas motif parang yang saya pilih. Percakapan kami mengalir seperti sungai berantas yang tenang, dari seni hingga mimpi-mimpi pribadi. Dia berusia 30, tampan dengan kulit sawo matang khas Jawa, dan mata yang penuh kehangatan. Malam itu, kami bertukar nomor telepon, dan sejak saat itu, hubungan kami berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Awalnya, saya tak percaya. Di Indonesia, di mana masyarakat masih konservatif, mencintai sesama jenis adalah tabu besar. Saya dibesarkan dengan nilai-nilai agama dan adat yang menekankan pernikahan antara pria dan wanita. Tapi dengan Dimas, saya merasa hidup untuk pertama kalinya. Kami bertemu diam-diam di kai-kai kecil di Yogyakarta atau di pantai Parangtritis saat akhir pekan. Dia menceritakan tentang keluarganya yang kaya tapi penuh tekanan, ayahnya yang ingin dia menikah dengan putri mitra bisnis. Saya berbagi tentang keluarga saya yang sederhana tapi penuh harapan yang tak terpenuhi. Kita seperti dua sisi mata uang yang sama, Arye, katanya suatu malam saat kami duduk di tepi sungai Code memandang bintang-bintang. Tangan kami saling genggam dan saat itu dunia terasa sempurna. Tapi konflik mulai muncul. Kakak saya, Budi, yang tinggal di Jakarta, mulai curiga. Dia sering menelepon, menanyakan mengapa saya jarang pulang ke desa. Kamu lagi deket sama cewek mana, Ri? Bawa pulang dong, katanya sambil tertawa. Saya berbohong bilang sibuk kerja. Sementara itu, Dimas mulai mendapat tekanan dari keluarganya. Ayahnya mengatur pertemuan dengan seorang gadis dari keluarga terpandang di Semarang. Aku tak bisa menolak, Arye. Ini soal bisnis keluarga, katanya dengan suara bergetar. Saya marah, tapi lebih dari itu, saya takut kehilangan dia. Kami bertengkar hebat untuk pertama kalinya, di sebuah homestay di lereng Merapi. Kau pilih keluarga atau aku, tanya saya, air mata mengalir. Dimas memeluk saya, aku pilih kamu, tapi beri waktu. Kehidupan saya mulai berubah. Di sekolah, saya menjadi lebih semangat mengajar, terinspirasi oleh Dimas yang selalu mendukung mimpi saya menulis novel. Saya mulai menulis cerita tentang cinta terlarang di masyarakat Jawa, meski rahasia. Tapi rahasia tak pernah abadi.
Suatu hari, sepupu saya, Rina, melihat saya dan Dimas di sebuah pasar malam di Malioboro. Dia tak langsung bertanya, tapi matanya penuh tanya. Malam itu, dia menelepon, "Arye, apa yang kamu lakukan dengan pria itu? Kelihatan mesra sekali." Saya panik, berbohong lagi, bilang Dimas hanya teman bisnis. Tapi benih keraguan sudah ditanam. Memuncak saat ayah sakit. Saya pulang ke desa dan di sana keluarga besar berkumpul. Ayah dari tempat tidurnya memandang saya dengan mata lelah. "Arye, sebelum aku pergi, aku ingin lihat kamu bahagia. Nikahilah gadis yang baik." Saya tak bisa menjawab, hanya mengangguk. Tapi hati saya hancur. Dimas datang diam-diam ke desa, menyelinap ke rumah saya malam hari. "Aku di sini untukmu," bisiknya. Kami berpelukan di kamar kecil saya, tapi pagi harinya Budi melihat kami. "Apa ini?" teriaknya, wajahnya memerah. Rahasia terbongkar. Budi menceritakan pada seluruh keluarga. Ayah marah besar, ibu menangis. "Kamu gagal, Arye." "Ini bukan kegagalan biasa, ini dosa," kata ayah. Saya diusir dari rumah. Hidup saya runtuh. Dimas juga menghadapi badai di keluarganya. Ayahnya memutuskan hubungan bisnis jika dia tak menikah. Kami bertemu di sebuah ila kecil di Bogor, mencoba bertahan. "Kita bisa lari, Arye. Ke Bali mulai baru," katanya. Tapi saya ragu. Apakah cinta ini layak menghancurkan segalanya? Di saat itulah, pengkhianatan datang. Dimas, di bawah tekanan, setuju menikah dengan gadis itu. Dia menelepon saya, suaranya pecah, "Makan aku, Arye. Aku tak kuat." Saya hancur, merasa dikhianati. Saya sendirian di Jakarta, mencari pekerjaan baru sebagai editor buku. Waktu berlalu, 6 bulan kemudian. Saya mulai bangkit, menulis buku tentang pengalaman saya, meski anonim. Buku itu laris, menjadi pembicaraan di kalangan komunitas LGBTQ di Indonesia. Suatu hari, Budi datang menemui saya. "Arye, ayah ingin bertemu." Saya kembali ke desa. Ayah, yang semakin lemah, memeluk saya. "Aku salah, anakku. Cinta adalah cinta, tak peduli bentuknya." Ternyata buku saya telah dibaca oleh keluarga, dan rahasia itu membuat mereka terdiam, tapi juga membuka mata. Dimas, dia membatalkan pernikahan, datang kembali ke saya. Kami memulai lagi dengan dukungan keluarga yang perlahan menerima. Cinta kami, meski penuh luka, menjadi pelajaran humanis bagi semua. Saya berdiri di depan rumah keluarga di desa, hati berdegup kencang seperti genderang gamelan yang dimainkan di pesta pernikahan Jawa. Ayah, dengan tubuh yang semakin ringkih karena diabetes, memandang saya dari kursi rotan di teras. "Masuklah, Arye," katanya pelan, suaranya tak lagi penuh amarah seperti dulu. Ibu menyambut dengan pelukan, air matanya basah di bahu saya. Rahasia yang pernah membuat mereka terdiam kini menjadi jembatan, tapi perjalanan ini masih panjang, penuh liku seperti jalan pegunungan dinding. Setelah pengkhianatan Dimas, saya sempat putus asa. Saya pindah ke Jakarta, tinggal di kos-kosan murah di Tanah Abang, bekerja sebagai editor relance untuk penerbit kecil. Setiap malam, saya menatap foto kami di ponsel, bertanya-tanya mengapa cinta ini harus begitu rumit. Di Indonesia, di mana undang-undang tak melindungi kami seperti hantu yang hidup di bayang-bayang. Tapi buku yang saya tulis, Rahasia di Balik Batik, menjadi tik balik. Buku itu menceritakan kisah iksi tapi terinspirasi dari hidup saya, tentang dua pria yang mencinta di tengah tekanan masyarakat. Tak disangka buku itu viral di media sosial, dibahas di forum-forum online seperti Reddit Indonesia dan grup LGBTQ di Aceh. Suatu hari, seorang jurnalis dari majalah Tempo menghubungi saya untuk wawancara. "Cerita Anda menginspirasi banyak orang, Mas Ari." Saya ragu tapi akhirnya setuju meski anonim. Wawancara itu membuka pintu.
Saya diundang ke acara diskusi di Universitas Indonesia, berbicara tentang identitas dan cinta. Di sana, saya bertemu dengan aktivis seperti Suki dari komunitas Arus Pelangi. Kamu berani, Ari? Di negeri ini, berani berarti bertahan hidup, katanya. Dukungan itu membuat saya kuat. Tapi keluarga belum sepenuhnya menerima. Saat saya pulang pertama kali setelah diusir, suasana tegang. Kakak Budi duduk di ruang tamu, memandang saya dengan mata penuh penyesalan. Ma, Rik. Aku yang bocorkan rahasiamu. Aku takut kamu salah jalan. Saya memakan, tapi luka masih ada. Ayah mulai membuka pembicaraan. Dulu ayah pikir cinta itu hanya antara pria dan wanita. Tapi setelah baca buku kamu, ayah tahu itu tentang kamu. Ayah sadar, Tuhan menciptakan cinta dalam banyak bentuk. Kami berbicara panjang lebar, tentang adat Jawa yang kaku, tentang agama yang seharusnya penuh kasih. Dimas menghubungi saya lagi setelah 3 bulan. Arye, aku bodoh. Pernikahan itu batal. Aku tak bisa hidup tanpamu. Saya marah, tapi hati saya meleleh. Kami bertemu di Bandung di sebuah cafe di Dago. Dia menceritakan bagaimana ayahnya marah besar, memutuskan warisan, tapi Dimas memilih kebebasan. Aku ingin kita bersama secara terbuka. Kami memulai lagi, tapi kali ini dengan hati-hati. Kami pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Di Ubud, kami menyewa rumah kecil dekat sawah. Dimas melanjutkan bisnis batiknya secara online. Saya menulis buku kedua. Konflik baru muncul dari luar. Seorang mantan teman Dimas, jealous dengan kesuksesan kami, menyebarkan rumor di media sosial. Dimas dan Arye, pasangan gay yang menghancurkan tradisi. Postingan itu viral, kami mendapat ancaman dari kelompok konservatif. Di Bali, meski lebih liberal, masih ada yang tak suka. Suatu malam, rumah kami dilempari batu. Saya takut, tapi Dimas memeluk saya, kita lawan bersama. Kami melapor ke polisi, meski tahu sulit. Komunitas mendukung, mengadakan aksi solidaritas di Denpasar. Keluarga saya datang ke Bali. Ayah, ibu, dan Budi. Kami datang untuk mendukung, kata ayah. Itu momen emosional. Kami duduk di pantai Sanur, memandang matahari terbenam. Ayah bercerita tentang masa mudanya, bagaimana dia pernah jatuh cinta dengan seseorang yang tak disetujui keluarga. Aku tak ingin kamu ulangi kesalahanku, Ari. Ibu menangis, memeluk Dimas, selamat datang di keluarga. Budi yang kini punya anak, bilang, aku bangga padamu, adik. Tapi tak semua berakhir bahagia seketika. Dimas mendapat kabar ayahnya sakit parah. Kami kembali ke Pekalongan. Di sana, keluarga Dimas masih dingin. Ibu Dimas memandang saya dengan curiga, kamu yang buat anakku seperti ini. Tapi ayah Dimas, dari ranjang sakit, memanggil saya. Terima kasih telah buat Dimas bahagia. Kata-kata itu membuat air mata mengalir. Ayah Dimas meninggal 2 minggu kemudian, tapi sebelum itu, dia memberkati kami. Hidup kami kini lebih tenang. Kami tinggal di Yogyakarta lagi, dekat keluarga. Saya menjadi penulis terkenal, Dimas desainer batik sukses. Rahasia yang dulu membuat keluarga terdiam kini menjadi cerita inspirasi. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi cinta kami membuktikan humanisme bisa menang atas prasangka. Hari-hari di Yogyakarta setelah kembali dari Pekalongan terasa seperti angin segar dari Gunung Merapi, membersihkan debu lama dari hati kami. Dimas dan saya membangun rutinitas baru, pagi hari minum kopi di teras rumah kecil kami di Kota Gede, siang bekerja masing-masing, malam berbagi cerita di bawah langit berbintang. Tapi bayang-bayang masa lalu masih mengintai, seperti hantu di cerita rakyat Jawa, siap muncul kapan saja. Suatu hari, saya mendapat undangan dari Estial Sastra di Surabaya. Buku saya yang kedua, Bayang Cinta di Tanah Jawa, mendapat penghargaan. Di sana, saya bertemu dengan banyak orang yang terinspirasi.
Seorang pemuda mendekati saya, "Mas Arye, cerita Anda buat saya berani keluar dari lemari." Kata-katanya menyentuh, tapi juga mengingatkan betapa berbahayanya jalan ini. Di Indonesia, meski ada kemajuan, diskriminasi masih ada. Kelompok radikal sering mengadakan demonstrasi menentang LGBTI. Dimas ikut ke Surabaya. Di hotel, kami berbicara tentang masa depan. "Kita nikah yuk, Arye. Meski tak resmi di sini, kita bisa ke luar negeri." Saya tersenyum, tapi hati ragu. "Bagaimana keluarga?" tanya saya. Dia memeluk saya, "Mereka akan mengerti." Malam itu, kami bermimpi tentang pernikahan di pantai Bali dengan upacara adat yang dimodifikasi. Tapi mimpi itu terganggu oleh kabar buruk. Budi menelepon, "Ayah kambuh lagi, Ri. Datanglah." Kami buru-buru kembali. Di desa, ayah terbaring lemah. "Arye, aku bangga padamu," katanya pelan. Saya menangis, memegang tangannya. Di saat itu, seorang tetangga datang membawa gosip. "Heard about Arye and his rien. It's against our always." Ayah marah, "Diam. Anakku bahagia, itu cukup." Itu momen di mana ayah benar-benar membela saya. Setelah ayah sembuh, kami mengadakan syukuran kecil. Keluarga besar datang, termasuk paman dan bibi yang dulu mengejek. Mereka terdiam saat melihat Dimas membantu ibu di dapur. "Dia baik sekali," bisik bibi. Perlahan, penerimaan datang. Tapi pengkhianatan baru muncul dari teman lama saya, Andi, yang iri dengan kesuksesan buku saya. Dia menyebarkan foto lama kami di media sosial, dengan caption jahat, "Arye si pecundang, sekarang jadi aktis gay." Ancaman datang lagi, email HT, bahkan panggilan telepon malam hari. Kami stres. Dimas mulai ragu, "Mungkin kita pisah sementara, untuk aman." Saya marah lagi. "Kau khianati aku lagi." Kami bertengkar hebat, barang-barang beterbangan. Dimas pergi, tinggal di Pekalongan. Saya sendirian lagi, menulis untuk melupakan. Buku ketiga lahir dari rasa sakit itu, Pengkhianatan Cinta. 2 bulan kemudian, Dimas kembali. "Aku salah lagi, Arye. Aku tak bisa tanpamu." Kami berdamai di pantai Parangtritis, ombak menyaksikan janji kami. Keluarga mendukung, ibu bilang, "Cinta kalian seperti batik, rumit tapi indah." Hidup berlanjut dengan tantangan. Kami bergabung dengan komunitas LGBTI di Jakarta, ikut advokasi untuk hak-hak kami. Suatu hari, undang-undang anti-diskriminasi dibahas di DPR, dan cerita kami menjadi contoh. Rahasia yang dulu membuat keluarga terdiam kini menjadi suara yang menggema, membawa perubahan humanis. Angin musim hujan mulai bertiup di Yogyakarta, membawa hujan deras yang membersihkan jalan-jalan berdebu. Dimas dan saya, setelah berdamai, memutuskan untuk lebih terbuka. Kami mengadakan pertemuan kecil dengan keluarga di rumah, menceritakan rencana kami. "Kami ingin hidup bersama, seperti pasangan biasa," kata saya. Ayah mengangguk, "Lakukan apa yang buat kalian bahagia." Tapi ibu khawatir, "Hati-hati, masyarakat belum siap." Kami pindah ke rumah lebih besar di Sleman, dekat kampus. Dimas membuka galeri batik, saya mengajar sastra paruh waktu. Kehidupan terasa normal, tapi konflik datang dari luar. Sebuah kelompok agama lokal mengadakan protes di depan galeri Dimas, menyebut karya-karyanya terpengaruh dosa. Dimas tegar, "Seni adalah ekspresi, bukan dosa." Saya mendukung, menulis opini di koran lokal. Suatu malam, setelah protes, kami diserang. 2 orang tak dikenal melempar batu ke jendela. Saya terluka di lengan, Dimas memeluk saya di rumah sakit. "Ini terlalu berbahaya," katanya. Saya menangis, "Tapi kita tak bisa mundur." Polisi menyelidiki, tapi lambat. Komunitas LGBTI menggalang dana untuk keamanan kami. Di tengah badai, ada cahaya. Buku saya dilengkan oleh sutradara India di Jakarta. Syuting di Yogyakarta, Dimas jadi konsultan batik.
Film itu tayang di Estial Internasional, mendapat aplause. Di premiere, keluarga datang. Ayah bangga, anakku, kamu ubah dunia. Tapi pengkhianatan datang dari dalam komunitas. Seorang aktis, jealous dengan popularitas saya, menyebarkan rumor bahwa saya pura-pura gay untuk Ame. Itu menyakitkan. Dimas marah, jangan dengar, Ari. Kami bertengkar lagi, tapi kali ini cepat berdamai. Kami liburan ke Lombok mencari kedamaian. Di pantai Senggigi kami berjanji selamanya. Kembali kami lebih kuat. Keluarga sepenuhnya menerima Dimas sebagai bagian dari mereka. Di pesta ulang tahun ayah, Dimas diterima hangat. Rahasia lama kini menjadi cerita masa lalu. Kami hidup bahagia, membuktikan cinta bisa menang atas segala rintangan dengan nilai humanis yang mendalam. Matahari terbit di ufuk timur, mewarnai langit Yogyakarta dengan jingga hangat. Dimas dan saya, setelah bertahun-tahun perjuangan, merasa seperti telah melewati badai besar. Tapi hidup tak pernah berhenti memberi ujian. Suatu hari ibu Dimas menelepon, Dimas, kembalilah. Bisnis keluarga butuh kamu. Dimas ragu tapi pergi ke Pekalongan. Saya ikut tapi disambut dingin. Di sana saudara Dimas, Riko, iri dengan Dimas. Kau tinggalkan kami demi dia, katanya, menunjuk saya. Konflik meledak. Riko mengungkap rahasia lama Dimas ke mitra bisnis, menyebabkan kerugian. Dimas marah, kau khianati saudaramu sendiri. Kami kembali ke Yogyakarta, bisnis Dimas goyah. Saya mendukung, kita bangun lagi. Kami mulai bisnis bersama, batik dengan tema inklusi. Sukses datang lambat, tapi datang. Keluarga saya membantu Budi investasi kecil. Di tengah itu, kesehatan ayah memburuk. Di rumah sakit, dia bilang, Arye, terima kasih telah ajar ayah tentang cinta. Ayah meninggal damai, kami semua menangis. Pemakaman menjadi momen persatuan. Dimas dan saya memutuskan nikah simbolis di Bali dengan teman dan keluarga. Upacara sederhana tapi penuh makna. Ibu bilang, kalian bahagia, itu cukup. Tahun-tahun berikutnya, kami adopsi anak yatim secara tidak resmi, mengajar mereka seni dan sastra. Komunitas tumbuh, kami jadi panutan. Rahasia yang dulu membuat terdiam kini jadi inspirasi humanis. Waktu berlalu seperti aliran sungai Kapuas yang panjang. Dimas dan saya, kini berusia 40-an, hidup tenang di Yogyakarta. Bisnis batik berkembang, buku-buku saya menjadi bacaan wajib di universitas. Keluarga sepenuhnya menerima, bahkan Riko meminta maaf setelah bertahun-tahun. Tapi ujian terakhir datang, Dimas didiagnosis kanker. Saya hancur, tapi mendampingi. Aku tak mau pergi tanpamu, katanya. Kami lawan bersama dengan dukungan keluarga. Setelah pengobatan, Dimas sembuh. Di akhir, kami duduk di pantai Parangtritis, memandang ombak. Cinta kita, Arye, adalah cerita terindah. Saya setuju. Rahasia yang dulu membuat keluarga terdiam kini menjadi legenda keluarga, penuh nilai humanis, romansa, dan ketabahan. Hidup kami, meski penuh liku, berakhir dengan kebahagiaan yang dalam.